Selamat sore, Bu Nova. Selamat Maaf ya, sore, Bu, Bu. baru hari ini saya menghubungi balik Ibu, karena memang Ibu tahu sama-sama kesibukan kita. Saya dengar-dengar Ibu mau ada perlu ya sama saya ya? Iya, Bu. Makasih banyak untuk waktunya ya, Bu. Sudah meluangkan waktu untuk saya. Kira-kira ada apa? Ada masalah apa ya, Bu ya? Kok dengaran-dengaran ini Bu Opa ini kayaknya perlu kali, genting sekali. Sebelumnya saya tidak ada mengganggu waktu Ibu kan, Bu? Tidak, saya dengan senang hati, Bu. Hari Ini, ini Bu. bisa sharing sama Ibu Opa. Galau kali saya, Bu. Apa yang digalaukan? Nggak pernah-pernahnya loh, Bu Opa ini galau, padahal orangnya biasanya ceria. Kemarin kan, Apa Bu. yang terjadi, Bu Opa? Gini, Bu. Kemarin kan, Bu. Pada saat proses belajar mengajar seperti biasa di kelas, saya nggak bawa buku, Bu. Karena saya kuasai materi pelajaran saya, Bu. Jadi saya nggak ada bawa buku pelajaran. Rupanya pengawas lagi supervisi ke kelas saya. Terus pengawas melihat saya nggak ada bawa buku gitu, Bu. Padahal saya melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum kok, Bu. Jadi di sini Bu Opa merasa bagaimana perasaan ketika diobservasi pengawas tersebut? Apakah ada perkataan yang membuat Bu Opa menjadi galau ya, yang seperti hari ini Ibu ceritakan ya? Ada, Bu. Saya yang pertama kalau ibaratnya ditegur nggak ada masalah, Bu. Tapi kalau ditegur, tapi seharusnya tegurannya janganlah di depan umum gitu, Bu. Baru sampai melapor kepada kepala sekolah lagi, Bu. Padahal kan seharusnya kan bisa face to face, Bu. Jadi Bu Opa saya tangkap di sini agak nyaman kalau Pak Pengawas tadi melapor ke kepala sekolah dan kepala sekolah langsung menegur Bu Opa. Yang sebelumnya udah ada konfirmasi belum kepala sekolah sama Ibu Opa tentang permasalahan ini? Konfirmasi, oh sudah Bu, saya udah tegur kepala sekolah Bu. Adakah kepala sekolah menanyakan awal permasalahannya? Nggak ada Bu, langsung marah aja. Dia cuma dengarkan pernyataan dari pengawas aja Bu. Jadi sebenarnya Bu Opa ini menurut Bu Opa ada nggak kelemahannya kalau kita mengajar ini mengajar tidak pakai buku gitu, nggak pakai buku yang seperti diungkapkan sama pengawas. Ada nggak kekurangannya? Ada sih Bu. Karena sepintar-pintarnya manusia pun pasti kan ada lupanya juga. Seharusnya saya bawa buku Bu. Walaupun saya Jadi menguasai materinya. iya. Jadi menurut Ibu Opa untuk kedepannya metode apa, strategi apa yang lebih baik yang kita lakukan sebagai guru ke depannya? Saya seharusnya bawa buku Bu. Terus saya mungkin harus lebih sering sharing dengan teman sejawat saya Bu. Untuk menemukan metode-metode yang terbaik dalam proses belajar mengajar di kelas gitu Bu. Supaya lebih menarik lagi. Jadi nanti hal-hal ini harusnya kan kita sampaikan juga ya kepada kepala sekolah ya gitu ya Bu. Jadi Iya, Bu. Bu Opa ini nanti selain tadi kan rencana Bu Opa, rencana aksinya tadi bahwasanya akan menggunakan strategi-strategi lagi. Kemudian apalagi tadi Bu Opa selain mempelajari strategi-strategi, kemudian sharing ya sama teman-teman ya mengenai metode pembelajaran seperti itu ya Bu Opa ya.
Iya, Ibu. Nah, jadinya kira-kira kapan akan Ibu sampaikan ke kepala sekolah agar kepala sekolah tidak salah paham dengan Ibu? Rencana saya besok, Bu. Saya juga mau datangi kepala sekolah dan pengawas, mau minta maaf juga, Bu. Karena itu pun salah juga. Saya salah. Saya pun nggak membenarkan diri saya. Saya pun salah, Bu. Seharusnya saya bawa buku. Dan saya juga mau sharing-sharing sama kepala sekolah dan pengawas. Bagaimana cara mengajar di kelas yang semakin bagus untuk memperkuat saya, Bu, agar saya bisa memberikan yang terbaik lagi untuk depannya, Bu. Bagus itu Bu Opa. Saya juga kepingin loh kita Bu punya wadah di sekolah itu yang sesama kita guru, kita bisa saling sharing mengenai kelemahan kita, kelebihan kita masing-masing, apa ilmu-ilmu yang udah kita dapat dari luar kan nggak selalu sama ya. Jadi kita bisa juga sih kita saling sharing. Rencananya Bu Opa kapan tuh mau di ini besok ya langsung ya? Iya besok, Bu, biar nggak berlarut, Bu. Kira-kira Bu Opa ada nggak temennya yang Ibu ajak untuk sama-sama ke kepala sekolah ya kan kita untuk menyampaikan strategi ataupun rencana aksi Bu Opa? Ada, Bu. Saya mau ngajak Ibu Nurbaina karena Ibu itu senior di sekolah. Kan agak ditakuti juga, Bu. Iya bagus tuh Bu Nurbaina tuh udah banyak pengalamannya, wawasannya juga luas. Saya juga sering kok konsultasi sama Bu Nurbaina. Saya juga senang kalau misalnya kita dalam satu sekolah itu seperti Bu Opa tadi, kalau kita punya wadah saling berdiskusi, saling sharing, kan selain menambah silaturahmi juga pasti kita menambah wawasan kita. Jadi ini jadi nanti kalau menurut saya aksi nyata rencana aksi Ibu sudah baik. Saya juga ikut mendukung sebagai teman sejawat Ibu dan cepat-cepatlah Ibu hubungin Bu Nurbaina, ya minta tolong beliau agar menyampaikan ini kepada kepala sekolah kita. Seperti itu Bu Opa. Doakan Bagus ya, ya Bu Bu, Opa, semoga saya juga lancar ya, senang Bu. Bu Opa. Iya, Bu. Semoga dengan kasusnya Bu Opa ini kita ada hikmahnya ya untuk sekolah kita ke depannya jauh lebih baik. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Opa. Ya, sudah selesai Bu Opa dan Bu Mas Tina. Ya, saya observasi pertama yang akan menyampaikan hasil pengamatan saya dari kegiatan tanya jawab Ibu berdua tadi ya. Yang pertama, kalau saya perhatikan dari bahas, yang pertama tujuan sudah disampaikan dan mudah dipahami oleh kami sebagai observer. Ini sudah terjadi dengan baik. Gitu ya. Yang kedua, identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya jelas. Kalimat-kalimat coach sudah menunjukkan bahwa usaha coach menggali masalah kuncinya itu seperti apa. Jadi di coach nampak bahwa coach itu sangat ingin membantu coachnya. Nampak coach sangat ingin tahu apa sih masalahnya gitu. Bagus. Yang ketiga mengenai rencana aksi ya, di sini coach sudah jelas apa saja rencana aksi yang akan dilaksanakan coaching. Dan nampak jelas juga dukungan dari coach terhadap rencana aksi coaching. Di sini coach tidak menyalahkan coach dan tidak memberikan pendapat dari sisi pribadinya. Inilah inti dari coaching. Di sini coach menggali rencana aksi itu dari diri coachnya sendiri. Ini tanggung jawab jelas kapan dilaksanakan, siapa yang bantu, semuanya nampak jelas. Jadi secara keseluruhan dari hasil tanya jawab coaching tadi sudah memenuhi unsur kita yang kita bicarakan tadi.
Terima kasih saja penilaian dari saya. Terima kasih Ibu Terima Observer. kasih Ibu Observer. Ya, saya dari observer kedua, Ibu Nurbaina Simatupang. Saya juga merasa coach dengan coaching sudah terbuka, sudah kena lah dengan teknik tirtanya, di mana coachnya sudah menyampaikan tujuannya, mengidentifikasi masalah dari coaching secara terinci, sampai-sampai tidak menggiring agar terkonfirmasi apa kelemahan dari coach tadi. Jadi dia tidak hanya mengandalkan kelebihannya saja gitu. Kemudian nanyakan rencana apa untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menggiring itu, kemudian komitmen apa yang akan dilaksanakan. Jadi menurut saya sudah tercapailah teknik tirtanya.